Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Sabto Sutrolgowo. Oke, tujuan pembelajaran kali ini: 1. Peserta didik dapat memahami bagian-bagian tumbuhan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Next, pengenalan tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis serta menghasilkan makanan sendiri dan lain-lainnya. Oke, next ke bagian-bagian tumbuhan sendiri ada 6, yaitu 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. Buah, biji, dan lain-lainnya. Masuk ke akar. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Kedua, menopang tubuh. Ketiga, menyimpan cadangan makanan. Nah, lanjut ke struktur akar sendiri. Memiliki 1. Epidermis, 2. rambut akar, 3. tudung akar, 4. meristem apikal, 5. kambium, floem, dan lain-lainnya. Nah, berikut ini merupakan fungsi-fungsi dari akar, bagian-bagian akar. Epidermis, penyerap air dan nutrisi. Epidermis mengandung rambut akar atau trikoma yang memperluas area permukaan untuk penyerapan air dan mineral dari tanah. 2. Serabut akar. Fungsi akar serabut adalah untuk membuat tanaman menjadi kokoh dan menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah menuju ke bagian tubuh tumbuhan yang dibutuhkan. 3. Tudung akar, melindungi meristem apikal dan struktur ujung akar dari kerusakan mekanis saat menembus tanah. 3. Meristem apikal, akar yang berperan untuk memanjangkan permukaan akar sendiri. Lanjut ke struktur akar lainnya. Kambium membentuk jaringan pengangkut dan jaringan pendukung yang memungkinkan pertumbuhan sekunder pada akar. 3. Floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Xilem sendiri mengangkut air dan mineral terlarut dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Korteks sebagai tempat penyimpan cadangan makanan seperti pati, gula, serta berperan dalam pengangkutan air dan nutrisi dari epidermis ke jaringan belu sentral. Lanjut ke bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang berfungsi dari mengangkut air dan mineral, tempat penyimpanan cadangan makanan, serta menopang daun dan bunga. Batang sendiri memiliki 2 jenis, batang berkayu dan batang hijau atau batang berdaun. Nah, berikut ini merupakan struktur dari batang sendiri. Yang kanan itu batang yang monokotil, yang kiri merupakan batang yang dikotil. Lanjut ke struktur batang sendiri, ada beberapa. Kambium mendorong pertumbuhan xilem dan floem sekunder. Floem mengangkut gula dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem mengangkut air dari akar ke daun atau ke seluruh tubuh. Korteks sebagai penyimpan cadangan nutrisi dan cadangan makanan bagi tumbuhan serta memberi dukungan struktural.
Lanjut ke struktur batang lainnya. Epidermis sebagai lapisan pelindung terluar melindungi jaringan dalam batang dari kerusakan dan kekeringan serta mengatur tukaran gas dan air. Phloeterma lapisan terdalam korteks batang yang mengandung pati. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa phloeterma berfungsi sebagai menyimpan amilum, empir menyimpan cadangan makanan dan berperan dalam pengangkutan air dan mineral. Kolagen menghasilkan jaringan gabus yang terdiri dari filem atau sel-sel mati di luar dan phloem sel-sel di dalam. Lanjut ke struktur daun. Daun berfungsi untuk sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, menghasilkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lanjut ke struktur daun. Daun memiliki beberapa struktur yang seperti di gambar. Lanjut ke fungsi bagian-bagian daun. Kutikula sebagai lapisan lilin yang menutupi permukaan daun. Epidermis sebagai jaringan paling luar pada daun terdapat di permukaan atas dan bawah. Mosfil pilisade tersusun dari sel-sel silinder rapat, banyak mengandung kloroplast, tempat utama fotosintesis. Mesofil bunga karang tersusun dari sel-sel yang terbentuk dan memiliki banyak ruang sel untuk pertukaran gas. Lanjut ke xilem, pembuluh angkut yang membawa air dan mineral dari akar ke daun. Phloem, pembuluh angkut yang membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuhan. Selubung pembuluh, lapisan sel yang mengelilingi berkas pembuluh, memberikan perlindungan dan membantu pengangkutan zat. Stomata, celah kecil di permukaan daun terutama bawah, berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan. Lanjut ke struktur bunga. Bunga berbagai reproduksi pada tumbuhan selain bunga guna untuk menarik penyerbukan. Bagi bagian bunga diantara lain bunga memiliki mahkota, benang sari, dan putik. Nah, berikut ini merupakan struktur-struktur bunga yang seperti di gambar. Kita lanjut ke fungsi dari masing-masing struktural. Mahkota bunga menarik perhatian serangga, penyerbuk dengan warna, bentuk, dan yang mencolok. Kelopak bunga melindungi bagian bunga yang masih kuncup dari kerusakan fisik atau cuaca. Dasar bunga, tempat melekatnya semua bagian-bagian bunga. Tangkai bunga menopang bagian bunga. Dan lanjut ke benang sari, alat kelamin pada bunga yang menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari disebut juga alat kelamin jantan. Kepala sari, bagian yang juga ujung benang sari, tempat serbuk sari atau gamet jantan dihasilkan. Putik, alat kelamin betina yang pada bunga terdapat pembuahan. Kepala putik, tempat menempelnya serbuk sari saat proses penyerbukan. Tangkai
putih, menghasilkan kepala putih dengan bakal biji dan menghasilkan jalan untuk serbuk-sari menuju bakal biji. Next ke buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berkembang dari ovarium setelah proses pembuahan dan berfungsi melindungi serta menyimpan biji. Lapisan buah disebut perikarp, terdiri atas ekokarp, mesokarp, dan endokarp. Selain itu, buah membantu dalam proses penyebaran biji agar tumbuhan dapat berkembang biak di tempat yang baru. Lanjut ke struktur buah seperti yang saya bilang tadi. Oke, biji mengandung embrio baru dan merupakan hasil pembuahan. Endokarp, lapisan terdalam dari perikarp yang melindungi biji, bisa keras atau lunak tergantung jenis buah. Mesokarp, lapisan tengah dari perikarp, biasanya berdaging dan menjadi bagian buah yang dimakan. Ekokarp, lapisan yang paling luar dari perikarp, berfungsi sebagai pelindung luar buah. Perikarp, gabungan dari ekokarp, mesokarp, dan endokarp dan lain-lainnya. Next ke biji. Biji adalah hasil yang proses pembuahan yang mengandung calon bakal individu baru. Berikut ini merupakan struktur dari biji. Langsung next ke bagian biji. Kulit biji melindungi bagian dalam biji dari kerusakan. Plumula, calon tunas atau bakal batang dan daun. Radicula, calon akar. Poros embrio, menggabungkan antara plumula dan radicula, pusat perkembangan embrio. Kotyledon, cadangan makanan yang digunakan embrio selama proses perkecambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.